Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sayang kelas 9? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan bahagia selalu tentunya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini masih belajar tentang bioteknologi bersama dengan guru tercinta kalian, Ibu Neneng Nur Asiah SPI. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 63 sampai 64. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya? Nah, jadi dari firman Allah itu jelas ya, untuk peranan bioteknologi itu hanya meningkatkan, bukan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Meningkatkan kualitas, dan tetap yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang dampak perkembangan dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Bioteknologi modern, masih ingat dengan brokoflower, yaitu brokoli dan bunga kol, hasilnya seperti ini? Atau masih ingat juga dengan jagung transgenik, jagungnya warna-warni? Atau dengan semangka biru, masih ingat? Atau dengan nanas berwarna pink, hasil rekayasa genetik? Sapi transgenik yang seperti itu bentuknya? Atau beras golden rice dan jeruk tomat, ini hasil rekayasa genetik semuanya. Nah, ternyata hasil rekayasa genetik ini menimbulkan dampak terhadap, yang pertama, lingkungan, yang kedua dampak terhadap kesehatan, yang ketiga dampak sosial dan ekonomi. Dampak bioteknologi terhadap lingkungan, yang pertama polusi gen. Artinya kalau polusi gen otomatis karena si transgenik itu gen yang baru, ya enggak? Nah, kalau gen yang baru, misalkan jagung transgenik ini biasanya kan nanti akan ada kupu-kupu gitu kan yang mencoba pembuahan. Nah, kupu-kupu dari tanaman transgenik akan muter kan, dia kemana aja gitu, bisa aja dia kepada tanaman jagung biasa gitu, alami yang tidak transgenik. Nah, ini otomatis yang alami ini akan kena polusi gen. Sampai sini kebayang ya nak ya, dari si kupu-kupu ini ternyata bisa menyebabkan polusi gen. Yang kedua, bisa penurunan plasma nutfah. Apaan sih Bu itu penurunan plasma nutfah? Itu yang tadi, misalkan jagung alami yang tanpa transgenik lama-lama itu akan hilang gitu, karena mungkin masyarakat atau petani akan lebih condong kepada tanaman jagung yang transgenik, misal karena emang panennya cepet, udah gitu tahan sama penyakit, udah gitu mungkin warnanya lucu, bisa seperti itu ya nak ya. Dan ketiga, yaitu tadi menimbulkan hama baru. Mungkin jelas gitu, pasti akan menimbulkan hama baru. Kenapa? Karena pas transgenik ini, hama yang biasa mungkin dia bisa kebal, atau enggak kebal dalam artian dia enggak mempan gitu. Tetapi kalau lama-lama enggak mempan, ya otomatis lama-lama akan menimbulkan hama baru. Dampak bioteknologi terhadap kesehatan. Yang pertama, transgenik itu tadi balik lagi ya, kombinasi baru dari gen, otak-atik gen. Nah, ini juga dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan manusia. Kita belum tahu, belum lihat dampaknya, karena emang teknologi ini baru-baru.
kelihatan dampaknya atau akibat dari transgenik ini kalau udah 20 tahun kemudian atau 25 tahun gitu kan, ketahuan dampaknya. Tapi untuk sekarang masih belum ketahuan. Yang kedua, minuman beralkohol. Jelas banget minuman beralkohol ini menyebabkan mabuk. Kalau udah mabuk, orang nggak akan ingat apapun, udah melakukan apapun, melakukan kejahatan apapun, dia nggak akan ingat karena emang sudah penuh dengan alkohol. Lalu dampak bioteknologi terhadap sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama, kalau misalkan petani memiliki modal besar untuk pertanian modern, maka akan meningkatkan hasil pertaniannya. Nah, yang kedua ini, petani tradisional akan kalah bersaing dengan bioteknologi modern. Ini untuk sosialnya, artinya petani yang emang duitnya kencang, modalnya kencang, ya hasilnya juga akan besar, tetapi si petani akan kalah. Nah, begitu juga dengan negara yang sudah maju, ya semakin maju karena dia udah memiliki teknologi. Tapi kalau negara yang berkembang ya akan kalah bersaing dengan negara maju. Nah, itu sosial dan ekonominya. Ekonominya ya semakin uangnya besar, kencang, ya penghasilannya juga semakin baik, semakin besar juga. Tetapi bagi yang negara atau petaninya hanya menggunakan yang alami aja, ya kalah bersaing, otomatis pendapatannya juga kecil. Nah, Ibu punya pertanyaan. Misalkan para petani sekarang itu banyak yang menanam tanaman transgenik, dan tanaman transgenik itu ada yang bersifat racun pada hama tertentu. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi pada hama pemakan tanaman tersebut? Apa yang terjadi gitu? Dan apa dampaknya bagi ekosistem? Nah, nanti pertanyaan ini jawabnya melalui voice note di WA grup ya nak ya. Baik, itulah dampak-dampak dari bioteknologi. Insya Allah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.